Di akhir segmen sebelumnya, Pak Sonjaya di Bandung Barat sudah bergabung lewat sambungan telepon menyampaikan aspirasinya dan dia bilang boleh-boleh saja, cuman untuk hal-hal yang sesuai dengan program kerjanya yang kira-kira harus ada ahlinya di situ. Jadi misalnya ada pertanian, orang pertanian lah yang masuk di sana, pakar ekonomi yang masuk di bidang-bidang ekonomi dan sebagainya begitu. Merespon dari opini dari Pak Sonjaya ini, Kang Arfi gimana tuh? Iya, saya senang ya dengan masukan Pak Sonjaya karena salah satu titipan bagi kami di tim sinkronisasi adalah membuka diri untuk mendengarkan berbagai masukan masyarakat. Karena selain ada tim Pokja dalam 6 pekan ke depan, kami merencanakan beberapa diskusi terbuka, gitu yang temanya spesifik, masyarakat juga bisa hadir, bisa memberikan masukan. Warga seperti Pak Sonjaya yang memiliki kepedulian terhadap pemerintahan atau terhadap masa depan Jawa Barat ini juga bisa hadir dan memberikan masukan. Jadi kalau tadi yang saya tangkap adalah bahwa sebaiknya ketika ada masukan itu bisa lebih spesifik pada bidang-bidang tertentu sehingga lebih substantif gitu ya, dan itu bisa jadi catatan yang baik kami rekomendasikan kepada gubernur terpilih. Oke, tapi kalau pemahaman saya begini, seandainya begini polanya dari usulan Pak Sonjaya, ya mending nggak usah bikin majelis kalau begitu, ya udah terapkan saja pada dinas-dinas terkait, orang yang pakar pertanian ditaruh di pertanian, orang yang pakar di kesehatan ditaruh di kesehatan, di bidang perdagangan taruhlah orang ekonomi di situ, ngapain harus ada majelis lagi? Gimana? Jadi bisa saja begini, bisa saja kan kita ini membangun Jawa Barat itu tidak hanya sekedar dengan APBD provinsi ya, jadi banyak hal sebetulnya potensi yang itu bisa dilakukan. Salah satu yang sudah dicontohkan misalnya ya, ketika pemerintah Kota Bandung menjadi tuan rumah peringatan KA tahun 2015, salah satunya adalah kami merekrut 15.000 relawan bekerja dalam waktu kira-kira 1 bulan, yang kalau saja itu dibayar misalnya 1 juta rupiah per orang, maka volunteerism itu value-nya 15 miliar, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi sebetulnya bisa saja si forum diskusi ini yang memberikan masukan, yang seorang gubernur duduk mendengarkan masukan para mantan rivalnya begitu ya, itu bisa jadi nanti tidak dalam bentuk majelis, tapi dalam forum bulanan yang diadakan oleh pribadi Ridwan Kamil, misalnya mengundang pribadi-pribadi yang kemarin menjadi kontestan Pilgub dan mendengarkan masukan-masukan dari beliau-beliau ini gitu. Jadi dan itu memungkinkan saja karena gubernur juga punya ruang keuangan, ruang anggaran, ruang waktu yang bisa membuat itu terjadi begitu. Tidak menjadi sebuah lembaga atau majelis permanen yang tadi Prof. Asep sampaikan gitu ya, tapi forumnya tetap terjadi, diskusinya, masukannya tetap tersampaikan. Jadi itu ruang-ruang itu menjadi bahan diskusi yang rasanya bisa kita formulasikan dengan baik sehingga nanti di tanggal 16 September sebelum Kang Ridwan Kamil dan KU dilantik ini kita sudah berikan masukan. Oke. Secara tidak langsung apakah kemudian ini jadi penafsiran dari penelpon Pak Sonjaya tadi di Bandung Barat, apakah kemudian posisi mantan-mantan peserta Pilgub ini juga diragukan? Kang Asep. Jadi tetap saja saya memilah dua aspek itu. Pertama, tetap konsolidasi demokrasi. Nah, Pak Arfi sudah menjawab konsolidasi demokrasi itu ada forum, diskusi gitu ya. Kemudian mereka yang tim yang mantan itu juga hadir, memberikan masukan, plus tim suksesnya kalau perlu begitu. Terus partainya diskusi per bulan atau satu tribulanan. Itu kan bagus sebetulnya. Itu konsolidasi demokrasi dibangun dengan cara seperti itu. Nah, itu kan artinya membangun sebuah hubungan komunikasi dengan siapapun juga, termasuk dengan mantan-mantan rivalnya waktu Pilgub. Sisi lain adalah fungsi pemerintahan, gitu ya. Nah, jadi kalau fungsi pemerintahan memang harus ahli. Tadi Pak Sonjaya katakan ahli pertanian di situ, ahli bidang perdagangan situ, ahli infrastruktur di situ, begitu ya. Yang attest kepada masing-masing SKPD atau dikelola oleh staf ahli mengelola ini. Staf ahli saja yang dibutuhkan nih setelah ada masalah seperti ini. Yang gubernur menanyakan gimana kebijakan ini, ahli undangannya, ada FGD, ada seminar, gitu ya, ada diskusi, tapi dengan ahlinya. Itu fungsi pemerintahan dan tidak perlu mengait-ngaitkan lagi dengan persoalan dia mantan rival enggak gitu atau dia siapa begitu enggak. Ini memang fungsi pemerintahan seperti itu. Nanti akan digodok atau dikelola ini sebagai konfirmasi, ini klarifikasi, ini koreksi, ini rekomendasi, substansi ahlinya begitu yang akan digunakan.
masih pertimbangan hemat saya agak rancu. Ini ada posisi di mana membangun konsolidasi demokrasi atau mau mendayagunakan fungsi pemerintahannya begitu. Nah tadi jawaban dari Pak Arfi ternyata ini masih berjalan, masih berlangsung kajian-kajian itu. Hemat saya tadi Pak Arfi sudah ada jawaban. Nah kalau misalnya para mantan rival itu akan dijadikan sebagai narasumber bagi sebuah kegiatan tertentu misalnya, ya undang. Komunikasi, berdiskusi, berdialog, bahkan kalaupun tertulis, itu kan bagus itu ya. Tapi hal lain dalam fungsi pemerintah dan jangan dilembagakan sebagai pertimbangan begitu. Oke. Ya Pak, siapapun juga bisa dijadikan sebagai masukan, tidak hanya sekedar mantan pasangan calon yang kemarin ikut pilgub gitu ya. Saya kira itu yang harus kita tempatkan, ada keinginan Pak Ridwan Kamil atau Pak UU juga ingin mengajak semua pihak dengan cara membangun demokrasi yang lebih partisipatif, lebih transparan gitu ya. Bahkan untuk beberapa hal menjadi lebih solid gitu dalam bangun Jabar gitu ya. Satu sisi memang fungsi pemerintahan tidak ada. Udah fungsi pemerintahan agak kaku lah. Anggaran, pegawai, pencari pengisian. Sudah ada dalam aturannya sudah juga. Sudah ada aturannya. Ini masuk ke RPJM, masuk ke RKP dan sebagainya. Masuk ke RPBD, APBD. Wah, ketat lah gitu mah. Oke, sudah masuk di closing statement. Saya mulai dari Kang Arfi. Kang Arfi, apa yang kira-kira akan dilakukan dalam waktu dekat ini menjamin Majelis Pertimbangan Gubernur ini sudah jelas statusnya, sudah jelas orangnya, sudah jelas tugasnya? Iya, pertama yang kami jamin adalah tim optimasi dan sinkronisasi ini akan memberikan rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih terkait berbagai sektor dalam pembangunan. Ada 25 kelompok kerja tematik, salah duanya sebetulnya adalah reformasi birokrasi dan hukum serta aset keuangan daerah yang kami amanatkan untuk membahas wacana tentang pembentukan Majelis Pertimbangan Gubernur. Ini akan kami sampaikan kepada gubernur, wakil gubernur terpilih tanggal 16 September sehingga semua masukan yang kami rangkum yang paling baik bisa dilaksanakan nanti oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ketika sudah dilantik begitu. Jadi saya juga menangkap bahwa itikat baik untuk melakukan konsolidasi itu sesuatu yang kita apresiasi dari Kang Ridwan Kamil gitu ya. Tentu nanti bentuknya kegiatan teknisnya itu yang sesuatu yang harus kita cari aturannya supaya tidak menyimpang. Baik, konsolidasi akan dilakukan. Pesan untuk Anda, dari Anda Kang Asep. Jadi Majelis Pertimbangan Gubernur itu hemat saya pastikan gitu ya, pastikan itu adalah sebuah knowledge based organization. Bukan organisasi terstruktur, tapi adalah organisasi yang berbasis pada pengetahuan. Jadi siapapun juga yang ada di situ hemat saya boleh saja memberikan masukan. Tidak terikat oleh karena dia mantan calon atau pasangan calon. Siapapun juga ini sebagai sebuah organisasi yang berbasis pada pengetahuan kan hemat saya itu kaitannya dengan keahlian, dalam kaitannya dengan persoalan itu begitu ya. Tapi kalau dalam kalau soal demokrasi, itu barulah diajak gitu ya. Nah itu mah fleksibel, itu mah kapanpun, waktu tidak ditentukan, gitu ya, tidak harus terstruktur, gitu, terjadwal, gitu ya, terbuka. Mangga itu mah diatur sedemikian. Bahkan tidak hanya kalau ini konsolidasi tidak hanya sekedar dengan tokoh-tokoh itu, tapi juga dengan DPR dan sebagainya. Masa bisa dibangun seperti itu. Hasil rekomendasi ini yang kita tunggu, paling tidak kita menunggunya sampai 16 September. Kita akan tunggu bagaimana hasilnya dan apakah ini akan jadi lembaga terstruktur secara khusus lagi atau justru akan bentuk yang lain lagi. Terima kasih Kang Arfi, terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama kami di iNews Jabar. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyampaikan opini via sambungan telepon. Anda telah menyaksikan sajian dialog pagi dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Bandung untuk kembali menyimak dialog kami. Mewakili rekan-rekan yang bertugas saat ini, saya Tifa Solesa mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.